Hari ini saya begitu bergembira karena beberapa ibu yang sudah kurang lebih 9 bulan tidak pernah lihat wajahnya. Tapi sore ini walaupun setengah kelihatan wajahnya, tapi saya bersuka cita bisa hadir. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius dan istri sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Kepada Satgas di luar sana yang sudah bekerja keras, ibu-ibu tetap menggunakan protokol kesehatan ya, cuci tangan, jaga jarak, tidak bersentuhan, dan kita ibadah pun tidak lama-lama ya, tidak berkerumun ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita semua sehat-sehat, semua karena pertolongan Tuhan ya. Karena seperti Mazmur katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Semua karena Tuhan ya. Dan kita pun menjaga apa yang mesti kita jaga. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita ya. Puji Tuhan, sore ini kita membaca tema kita dulu. Boleh ambil Alkitabnya ibu-ibu. Tahun ini tema kita diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19. Sambil kita berdiri, 2, 3. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Amin. Amin. Ini tema akan dipampang dan dipelajari sepanjang tahun 2020-2021. Kita akan pujian. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Bila sore ini kami wadah wanita Ester boleh berkumpul untuk merayakan kelahiranmu. Tuhan, sudah 9 bulan lamanya ada beberapa kami yang tidak bisa beribadah. Tapi sore ini kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada mujizat yang terjadi Tuhan. Engkau halaukan rasa takut dari kami. Engkau berfirman, berbaktilah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Maka makanan rotimu dan minuman airmu dan segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Kami beriman kepada firman-Mu Tuhan. Angkat segala ketakutan di hati kami. Kristus yang dimuliakan, Dia yang diagungkan, Dia Raja, Dia berkuasa, Dia ajaib. Bebaskan kami Tuhan dari perasaan takut. Karena perasaan takut itu bukan dari Allah datangnya, dari iblis datangnya. Engkau berikan kami roh kemerdekaan, roh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir sebagai Raja, sebagai sentral ibadah kami pada sore ini. Memberkati, mengurapi, menolong kami semua yang terlibat pada sore ini. Hamba-hambamu yang melayani, umatmu yang melayani, kami semua. Kami di bawah pengurapan Allah yang begitu kuat. Roh Allah bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan tidak sia-sia. Karena sungguh kami boleh merasakan jamahan roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami perayaan Natal Wadah Wanita Ester 2020 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang agung, Juru Selamat kami yang berkuasa. Kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya menyampaikan selamat Natal kepada seluruh Wadah Wanita Ester dan juga hamba Tuhan yang hadir. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat dipersilakan berdiri. Akan membacakan firman Tuhan, kisah Natal dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita nyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Sunyi senyap.
kita saksikan beberapa ibu-ibu senior yang juga ikut merayakan Natal Wanita Ester sore hari ini. Buat ibu-ibu wanita Ester yang terkasih, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal ibu-ibu, selamat hari Natal Ibu Gembala. Pada sore hari ini saya tidak hadir, sampai saya tetap berbahagia menyambut hari Natal tahun ini. Kiranya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, amin. Shalom, semua wanita Ester yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat hari Natal pada hari ini. Tuhan Yesus mencintai semua orang, kasih karunia-Nya dan cintanya untuk wanita Ester, khususnya pada hari ini. Yang penting, wanita Ester harus semakin maju. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu Gembala. Biar Tuhan Yesus pakai lebih hari, lebih heran. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Selamat sore Ibu Gembala yang saya kasihi, dan juga kepada ibu-ibu wanita Ester yang kami sayangi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021 yang akan datang. Biarlah Tuhan itu penuh kasih. Biarlah kita bersama, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita bisa ada video call, ada video, ya, ada Zoom juga, ya. Terima kasih, semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan saya juga bersyukur pada sore hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada. Biarlah saya tidak dapat hadir dalam Natalan bersama-sama dengan ibu-ibu, tapi Natal itu ada di hati saya. Karena kasih Tuhan, sehingga Natal ada di hati saya. Terima kasih. Selamat Natal, Merry Christmas, and Happy New Year. Selamat Hari Natal. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless all. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat Natal kepada Ibu Gembala yang terkasih dan seluruh ibu-ibu wanita Ester. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Amin. Selamat sore kepada Ibu Gembala, Bapak Pendeta Timotius Yudiono beserta Ibu, juga seluruh ibu-ibu cantik wanita Ester. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan
di masa pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan kita, tapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus karena kita begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, sehingga Tuhan sampai saat ini memberikan kesehatan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Allah sudah berikan kepada kita. Saya sangat bersyukur juga ada ibu-ibu cantik yang sudah lama baru bergabung pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Allah saja yang menarik ibu-ibu supaya kita boleh berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah. Karena 2000 tahun yang lalu Allah sudah hadir di sini mendapatkan kita orang-orang yang berdosa. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Hosana, muliakan namanya. Kita naikkan pujian, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapakah Yesus? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang
setiap orang harus tahu. Mari Ibu kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian nyanyi glory, glory bagi Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus maksudnya. Mari ibu-ibu, Bapak, saya undang kita bangkit berdiri lagi, kita naikkan pujian akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan
Silakan duduk Ibu-ibu. Mari kita mau naikkan pujian Dia lahir untuk kami. Kita bangkit berdiri lagi ya Ibu. Kita akan mendengarkan pujian dari Wanita Ester. Saya persilakan. Yesus
dengan kasih Kristus, nanti Ibu Yeni berdoa untuk persembahan pertama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu, merayakan hari kelahiran Juru Selamat kami, lahir di hati-hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan pertama. Tuhan pilih di tempat yang maha tinggi, yang memberi maupun yang belum sempat memberi, Engkau sama-sama memberkati pekerjaan Tuhan di Tangerang sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian menurut firman-Nya setiap hari. Menurut firman-Nya. Menurut firman-Nya. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya setiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Menurut firman-Nya. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya setiap hari. Aku berlayar di tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Bukatku dipenuhi berkat. Bukatku dipenuhi. Bukatku dipenuhi berkat. Bukatku dipenuhi berkat. Terima kasih ya ibu-ibu buat persembahannya. Tuhan pasti balas berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Firman itu sudah menjadi manusia karena Yesus lahir ke dalam dunia menjelma sebagai manusia. Begitu mengasihi kita, begitu sayang kepada kita, begitu peduli kepada kita. Dia tahu siapa kita. Kita hanyalah debu adanya ya ibu-ibu. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikannya, kita ada sampai saat ini semua karena kasih sayang dari Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan itu pujian firman telah menjadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup
berfirman jadi manusia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Timotius Yudhoyono. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia adalah terang kita. Dia adalah juru selamat kita. Haleluya. Amin. Saat gelap kau pintu bagi setiap kau pintu bagi setiap jalan, kau pintu bagi setiap jalan. Kami hormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Engkaulah yang paling berharga dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Saat kami harus berjalan di jalan yang gelap, Engkaulah satu-satunya pelita kami. Engkaulah satu-satunya cahaya yang menyinari setiap jalan hidup kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan ya Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami untuk selama-lamanya. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah Natal Wanita Ester pada petang hari ini. Urapilah pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Seberapa waktu kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu boleh masuk dalam hati kami dan terpelihara dengan baik dalam setiap hati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, selamat sore dan selamat Natal. Ada amin? Haleluya. Izinkan saya buka masker karena saya rasa aman, cukup jarak kita cukup jauh. Ya, Ibu Gembala, mohon maaf saya akan lepas masker saya. Sebab saya agak kesulitan bernapas saudara kalau saya sampaikan firman pakai masker. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang telah mempercayakan saya mengambil bagian untuk menyampaikan berita firman Tuhan dalam ibadah Natal Wanita Ester yang ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa semua ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi semuanya berjalan dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal kita tahun ini adalah Natal yang saya bisa katakan Natal yang sangat istimewa. Sebab apa? Sebab Natal kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu nanti kita bisa bercerita kepada cucu-cucu kita nanti bahwa pernah kita Natal harus jaga jarak, harus pakai masker dan lain sebagainya. Tadi kita sudah saksikan juga ada beberapa potong video yang menampilkan beberapa anggota warga
wanita Esther yang tidak bisa hadir merayakan Natal di tempat ini karena mungkin usia. Doa kita bersama biar baik mereka, saudara-saudara kita yang merayakan Natal di rumah maupun di tempat ini, semua mendapat bagian sukacita yang sama. Haleluya. Saya tidak berlama-lama dalam pendahuluan, kita akan masuk dalam berita firman Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membuka seperti yang tema terpampang ada di depan kita bersama, yaitu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Haleluya. 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19. Saya akan baca ayat ini, kaum wanita cukup simak dengan baik dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, sedikit pendahuluan dari apa yang telah kita baca. Yang pertama bahwa suratan 1 dan 2 Petrus ini ditulis oleh orang yang sama, baik 1 Petrus maupun 2 Petrus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan 2 Petrus, saudara, suratan 2 Petrus ini ya ditulis kurang lebih sekitar tahun 68 Masehi. Beberapa tahun sebelum kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu penerima daripada surat ini disebutkan ya, yang pertama 1 Petrus, 2 Petrus. Yang pertama adalah mereka-mereka yang berada, orang-orang percaya yang berada dalam perantauan, katanya dalam 1 Petrus ya. Lalu 2 Petrus ya lebih spesifik, di sana dikatakan bahwa semua orang yang memperoleh iman. Dan saudara, hal ini menarik. Kenapa saya harus sampaikan tentang penerima daripada suratan 2 Petrus ini? Karena ini sangat berkaitan erat dengan ayat tema firman Allah yang kita temui pada sore hari ini. Saudara, kalau dalam bagian yang pertama di sini katakan ayat 1, dari Simon Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini bersifat umum, saudara. Semua orang yang memperoleh iman ya kepada Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tapi kalau kita memperhatikan, karena ini ditulis oleh orang yang sama dengan penerima yang sama, yang menarik adalah penerima 1 Petrus. Kita mundur sedikit, coba sebentar saja, ini sebagai satu pendahuluan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Penerima yang pertama adalah, surat yang pertama adalah lebih kepada orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, yang berdiaspora. Lalu disebutkan bahwa dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 1, saudara-saudara yang kekasih, ini
sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Berarti penerima yang sama dari 1 Petrus dengan 2 Petrus. Nah saudara, yang menarik untuk kita pelajari, nanti kita baru masuk ke dalam ayat pokok atau ayat tema kita adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang pendatang yang tersebar berdiaspora di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Saudara, ada hubungan, ada pertalian antara Petrus dengan penerima surat 1 dan 2 Petrus. Tentu kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, mereka-mereka yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia mengingatkan kita kepada satu peristiwa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu peristiwa Pentakosta, di mana banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang yang beragama atau penganut agama Yahudi dari segala bangsa. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Orang Yahudi. Namun apa yang terjadi? Bagi gereja Tuhan, ya, murid-murid Tuhan berkumpul di kamar loteng Yerusalem yang berjumlah 120 murid Tuhan. Mereka berdoa di sana dan terjadilah peristiwa dicurahkannya Roh Kudus pada saat itu yang kita kenal dengan sebutan Hari Pentakosta bagi gereja Tuhan. Dan yang menarik saudara bahwa pada saat itu Petrus berkhotbah. Ini pertaliannya ya antara penulis surat 1 Petrus dengan penerima 2 Petrus. Lalu yang berkhotbah pada saat itu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, bukan Yakobus, bukan Yohanes, bukan murid yang lain, tetapi seorang Petrus yang adalah berlatar belakang seorang nelayan biasa. Dan ketika Petrus berkhotbah menyampaikan firman Allah, saudara, dalam perhimpunan itu banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa yang asing. Yang menarik adalah banyak dari mereka yang datang dari berbagai macam kota di sekeliling Yerusalem, termasuk adalah kota-kota di mana orang percaya tinggal yang disebutkan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua bagian terakhir, setelah Petrus berkhotbah, apa yang terjadi? Banyak orang yang bertobat. Akhirnya Petrus pada saat itu murid-murid Tuhan membaptis orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Petrus dan percaya kepada Tuhan dan memberi diri mereka dibaptis. Jumlahnya tidak main-main saudara. 3.000 jiwa dibaptis oleh sebagai dampak daripada khotbah Petrus. Siapa 3.000 jiwa ini? Saya berasumsi bahwa kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang datang dari segala penjuru untuk merayakan Pentakosta. Mungkin hanya terselip 1-2 sedikit orang asli warga Yerusalem. Sebab apa? Warga Yerusalem tahu persis apa yang telah terjadi dengan Yesus, dengan murid-muridnya. Saudara, dan mereka yang telah menerima Yesus, telah dibaptis, karena pelayanan Petrus pada hari Pentakosta, ini kembali ke kota mereka masing-masing. Saudara, 1 Petrus ditulis kurang lebih karena peristiwa di kamar loteng Yerusalem itu terjadi kurang lebih di tahun 33 Masehi. Lalu suratan 2 Petrus atau 1 Petrus ditulis kurang lebih tahun 68 Masehi. Jadi kurang lebih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya ada sekitar berapa?
tahun 68, berarti 25 ya, 35 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka menyebar. Dan Petrus mengingat mereka dan menulis surat kepada mereka. Sekali lagi bahwa mereka adalah banyak orang-orang Yahudi yang sudah tidak asing lagi dengan Taurat. Tapi sebagian juga adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yang telah percaya Tuhan, beragama Yahudi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Yahudi sudah sangat terbiasa dengan pengajaran, mendengar, menerima pengajaran dari para rabi. Di mana mereka tinggal, di mana mereka hidup di kota mereka masing-masing. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagian seterusnya adalah bahwa apa yang sebenarnya dihadapi oleh Petrus sehingga dia harus menulis surat 2 Petrus kepada orang-orang percaya ini yang jauh dari Petrus. Saudara, tema daripada 2 Petrus adalah menghadapi nabi-nabi atau guru-guru palsu. Setelah kekristenan berkembang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 35 tahun sejak hari Pentakosta, saudara, berkembang juga banyak juga para pengajar yang mereka berada di antara umat-umat Allah di kota-kota di mana mereka tinggal, yang mereka juga mengajar mengatasnamakan Kristus. Tetapi mereka sebenarnya adalah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Saudara, tema ini sebenarnya adalah tema yang berkaitan dengan masalah pengajaran. Itulah sebabnya di dalam tema ini, dalam ayat ini katakan, ini hubungannya saudara karena berhubungan dengan masalah pengajaran. Baik pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul Yesus Kristus, tetapi di sisi lain ada pengajaran-pengajaran yang sama gencarnya, yang sama berkembangnya, yaitu apa? Pengajaran yang berasal dari nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Saudara, itulah sebabnya izinkan saya baca sekali lagi dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Ya. Di sini dikatakan bahwa dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Dan selanjutnya yang bagian B, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, dalam menghadapi pengajaran yang berasal dari nabi-nabi dan guru-guru palsu, Petrus ingin meyakinkan dan memastikan kepada orang-orang percaya yang berada di kota-kota yang tadi di awal sudah disebutkan, bahwa Petrus ini adalah salah satu dari saksi hidup akan firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16 saya baca dalam ayat sebelumnya. Di sini dikatakan begini. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ini yang ingin disampaikan, pesan yang penting yang ingin disampaikan untuk meyakinkan orang-orang percaya tentang pengajaran daripada Petrus. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Katakan amin. Ayat 17. Petrus adalah saksi, salah satu saksi hidup tentang kemuliaan dan kebesaran Yesus. Ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia
yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus, Yakobus, Yohanes punya kesempatan yang sangat istimewa bersama dengan Yesus. Yaitu apa? Yesus mengajak membawa mereka bertiga naik sebuah gunung yang tinggi. Itu dalam Matius pasal 17. Dan di sana mereka termasuk Petrus yang menulis suratan 2 Petrus, menyaksikan Yesus dimuliakan, berubah rupa. Ya, dalam kemuliaannya dia bercakap-cakap dengan Musa dan dengan Elia. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya untuk memastikan kepada orang-orang percaya, Petrus ini meyakinkan, kami ini loh saksi hidupnya tentang firman itu. Salah satu pengajaran dari guru-guru palsu yang sangat gencar adalah mereka mengatakan Yesus itu gak akan datang kali yang kedua. Itu salah satunya, gak akan datang. Oleh sebab itu kalau saudara, kaum wanita baca khusus 2 Petrus mulai dari pasal 1 sampai terakhir, banyak menyinggung tentang hal kedatangan Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam bagian ini ya. Jadi Petrus adalah saksi, salah satu saksi hidup akan firman itu. Nah saudara, saya mengambil ayat ini untuk saya lebih jelaskan lebih lanjut, yaitu kata makin diteguhkan oleh firman. Ayat ini sangat menggugah dan memberkati hati saya. Saudara, dalam ayat 19 ada dua objek yang harus diteguhkan oleh firman. Yaitu siapa? Dalam ayat ini katakan, dengan demikian kami makin diteguhkan. Siapa kami? Dalam konteks ayat itu tidak bicara jemaat. Tapi dalam konteks ayat 9 ini berbicara hamba-hamba Tuhan. Berbicara Petrus dan hamba-hamba Tuhan. Mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, mereka dikokohkan oleh apa? Oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Yang kedua, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang diteguhkan oleh firman, tetapi perhatikan bagian kedua. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Memperhatikan apa? Memperhatikan firman. Firman yang ditulis dalam ayat ini menggunakan kata logos. Firman, logos, ucapan, perkataan, atau juga berarti pesan. Message, pesan. Nah saudara, yang sangat menarik adalah bahwa firman logos ini dalam peristiwa Natal, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan di dalam suratan 2 Timotius katakan pasal 3 kalau tidak salah ingat ayat 13. Di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang tertulis dalam Alkitab ini berguna untuk mendidik, menegur, menasihati, mengarahkan orang ke jalan yang benar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini bicara firman. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman. Nah, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, mari kita perhatikan kata makin diteguhkan oleh firman. Saya mengartikannya bahwa kalimat ini punya arti bahwa kita, baik hamba-hamba Tuhan, baik semua kita kaum wanita Ester, kata makin diteguhkan oleh firman artinya pengiringan kita kepada Tuhan, memiliki persekutuan dan pengalaman secara pribadi dengan firman itu. Katakan amin.
Sekali lagi, kata makin diteguhkan oleh firman ini punya arti memiliki persekutuan. Persekutuan dan pengalaman pribadi dengan firman itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sejauh ini sekian puluh tahun kita telah mengiring Tuhan. Apakah kita telah memiliki persekutuan dan pengalaman pribadi kita dengan firman? Kalau Petrus katakan tadi bahwa kami ini telah melihat sendiri. Saya katakan bahwa tadi Petrus adalah salah satu saksi hidup saat Yesus dimuliakan. Nah sekarang kita akan lihat 1 Yohanes. Ditulis oleh orang yang kedua yang melihat Yesus dimuliakan. Apa yang dia katakan? 1 Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Ayat ini indah sekali. Ya, ayat ini indah sekali. Mohon perhatikan dengan baik. Saya baca demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Katakan amin. Sekarang dengan perkataan apalagi orang akan menyanggah bahwa apa yang pengajaran yang mereka sampaikan baik oleh Yohanes, baik oleh Petrus adalah pengajaran yang tanpa sumber. Tidak ada. Hal ini harus disampaikan oleh mereka baik Yohanes, baik Petrus untuk meyakinkan kalian mendengar pengajaran harus tahu sumbernya. Kami memberikan pengajaran. Kami ini loh saksi hidupnya. Kami memberitakan apa yang pernah kami dengar. Katakan amin. Kami memberitakan apa yang pernah kami raba. Kami memberitakan apa yang pernah kami lihat sendiri, tidak kata orang. Tidak kata dia. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Saya baca selanjutnya dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Katakan amin. Haleluya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Bukan hanya sekedar kata orang. Apalagi cuma sekedar cerita-cerita yang didengar. Gak jelas sumbernya apa, dari mana. Saudara, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi kita harus memiliki persekutuan, pengalaman pribadi dengan firman itu. Saya sering mengatakan kepada beberapa jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Di Pondok Bahar, saya melayani di perumahan Pondok Bahar, saudara, di daerah Karangtengah, bersampingan dengan Green Lake. Saudara, saya sampaikan begini, jemaat yang saudara perlukan bukan sekedar ceramah, bukan sekedar khotbah. Yang saudara perlukan firman. Firman itu apa? Berarti ada sumbernya dari Allah. Ya. Kalau pemberitaan firman harus diurapi. Kenapa? Karena itulah tandanya itu menyampaikan berita dari isi hati Allah. Firman yang diperlukan. Kalau jemaat datang ke gereja dapat firman, bukan hanya ceramah, pulang segar rohaninya. Kalau jemaat datang ke gereja, kaum wanita datang ke gereja yang didapat firman, saudara dipuaskan, saudara dikenyangkan.
bukan hanya sekedar ceramah atau khotbah. Katakan amin. Saudaraku, yang kita perlukan adalah pengajaran. Ini penting sekali. Pengajaran ini penting sekali. Secara pribadi kita harus punya persekutuan dengan firman. Dalam Mazmur 1 ayat 2 di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Katakan amin ibu-ibu. Haleluya. Tapi rasa-rasanya agak mungkin sulit ya. Lebih banyak mungkin kita satu hari lebih banyak pakai handphone mungkin ya, daripada buka Alkitab. Saudara, tetapi ayat ini katakan kalau kita ingin bertumbuh subur dalam Tuhan, kalau kita ingin perjalanan kekristenan kita tidak tersesat, kita harus punya persekutuan dengan pengalaman pribadi dengan firman. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan ini menarik. Merenungkan Taurat. Pengertian dari kata merenungkan itu pengertiannya sama dengan binatang yang punya kebiasaan memamah biak. Ketika di gereja, misalnya di gereja kita terima firman, terima amin, terima. Sampai di rumah seperti binatang yang memamah biak. Sesudah binatang itu kenyang dikasih makan, makanannya sudah habis, dia tinggal berbaring, lalu sambil memejamkan matanya, lalu mulutnya terus bergerak, memamah biak. Ya, direnungkan lagi, mulai diingat-ingat lagi apa yang dia sudah dengar. Ini pengertian kata daripada merenungkan, merenungkan. Firman yang kita dengar, pengajaran yang kita dengar, terima dengan baik di gereja. Setelah di rumah bukan untuk dilupakan, katakan amin. Untuk kita renungkan. Ada beberapa keluarga jemaat yang kami layani, mereka kebanyakan kami melayani jemaat-jemaat yang berlatar belakang dari orang Medan. Nah, mereka punya kebiasaan yang baik sekali. Setelah pulang gereja, kami ibadah jam 7, saudara. Waktu sebelum pandemi, sebenarnya hanya satu kali. Pukul 7 pagi, karena jemaat masih sedikit dan ruangan memungkinkan. Ya, kami kalau ibadah naik turunnya 50-60 orang, saudara. Ya, nah karena pandemi, maka kami harus bagi dua, jam 7 pagi dengan jam 5 sore. Nah, beberapa jemaat ini punya kebiasaan kalau mereka setelah pulang dari gereja jam 9, mereka duduk bersama, saudara. Ya, mereka bercakap tentang firman yang didengar di gereja. Ini positif sekali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya merenungkan. Kita harus punya kebiasaan lebih banyak membaca Alkitab. Katakan amin. Kita harus punya kebiasaan lebih banyak membaca firman. Apakah salah banyak membaca buku? Enggak salah. Tapi kalau saudara salah baca buku, saudara yang pening rohani saudara. Karena orang dengan latar belakang apapun, dengan motivasi apapun, dengan aliran pengajaran bagaimanapun bisa buat buku dan bisa menerbitkan buku dan bisa dibaca oleh setiap orang. Saudara, saya hanya memberi masukan yang paling aman adalah milikilah persekutuan, perbanyaklah baca Alkitab. Katakan amin. Sudah baca Alkitab. 1 Yohanes katakan, bukankah dalam dirimu ada pengurapan? Katakan amin. Dan pengurapan itu yang akan mengajarimu. Bukan berarti saudara tidak boleh baca buku, boleh. Tetapi saudara, kaum wanita harus punya filter dasar yang kuat. Kalau tahu yang saudara baca salah, saudara tahu itu salah. Bukan malah membimbangkan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di tengah-tengah zaman yang luar biasa saat-saat ini. Tantangan zaman ini, media sosial ini luar biasa.
tantangan 2 Petrus adalah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, di mana mereka mengacaukan iman daripada orang percaya. Sekarang apakah ada nabi palsu dan guru palsu? Ada, saudara, ini akhir zaman. Ada, saudara. Apakah mereka memakai label aku nabi palsu? No, tidak, saudara. Apakah mereka pakai label aku nabi palsu? Tidak, saudara. Tapi pengajarannya tidak benar. Pengajarannya menyimpang. Dan kita berada di tengah-tengah zaman yang luar biasa, di mana media sosial ini luar biasa sekali. Semua orang bisa nulis, bicara apapun. Ini tantangan zaman, saudara. Nah, sekarang menjadi satu pertanyaan dan hal yang harus membuat kita waspada. Pertanyaannya adalah, mungkinkah guru-guru palsu juga bisa bekerja lewat media sosial? Pasti sekali gunakan itu. Mungkinkah nabi-nabi palsu bekerja menggunakan media sosial? Sangat mungkin sekali. Apakah para pengajar-pengajar sesat yang justru mengacaukan iman daripada orang-orang percaya menggunakan media sosial? Sangat-sangat mungkin sekali. Saya termasuk hamba Tuhan yang tidak terlalu cepat menanggapi, apalagi percaya, apalagi langsung heboh begitu. Kalau di media sosial, entah di Facebook atau lainnya, ada berita-berita yang sepertinya heboh, sepertinya luar biasa. Oh, di sana ada penglihatan begini. Oh, di sana begini. Saya nggak terlalu tertarik, saudara. Saya lebih tertarik dan saudara akan lebih aman kalau kita diperhadapkan dengan bunyi ayat firman Tuhan. Karena itu adalah patokannya, dasarnya. Penglihatan apapun, nubuatan apapun, kembali kepada firman. Kalau nggak sesuai firman, pengajaran yang sehat, tolak itu semua. Katakan amin. Jadi patokan kita adalah firman. Saya ingat, ini di luar dari ini ya, di luar dari slide yang ada di atas. Saya ingat Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Sebelum hari Tuhan, itu kalau tidak salah dalam 2 Tesalonika pasal 2 atau pasal berapa ya. Di sana dikatakan tentang bagaimana keadaan tentang sebelum Kristus datang. Jangan sampai engkau dibingungkan dengan apa? Dengan yang dikatakan surat dari kami. Pemberitaan dari kami. Kan sekarang banyak surat yang membingungkan. Sekarang kan banyak pengajaran yang justru membingungkan. Yang saudara dengar, terima, lihat di luar sana di gadget saudara berbeda dengan yang saudara terima dari mimbar ini di gereja. Dari Bapak Ibu Gembala saudara. Bagaimana? Kalau saudara mulai yang benar yang mana ya? Aduh, sudah kena jerat saudara. Kalau kita sudah mulai berkata dalam hati, yang benar yang mana ya? Yang di gerejaku yang disampaikan Bapak Gembala atau yang di handphone ini ya? Saudara sudah kalah 1-0. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi ini tantangan zaman. Sekarang dalam tanda kutip pendeta-pendeta hebat. Sekarang kan banyak bermunculan termasuk di YouTube. Ya kan saudara? Kalau saudara dasar-dasar pengajaran doktrin Kristen saudara kurang kuat, lebih baik agak dibatasi yang seperti itu. Dibatasi. Jadi saudara, ini tantangan zaman. Ingat loh saudara, firman itu meneguhkan, bukan membimbangkan, katakan amin. Namun saya pun berpesan. Saudara, siapapun bisa tersesat. Pertama, kalau Petrus katakan, kami pun makin diteguhkan. Kami siapa? Hamba Tuhan. Ada satu kisah. Ada satu gereja yang cukup maju, sangat maju, ya 20-30 tahun yang lalu. Jemaatnya banyak. Ya, gereja Pantekosta. Lalu
tidak tahu bagaimana ceritanya. Ini pendeta ini mulai beralih pengajarannya, dia nggak sebut nama Yesus di gerejanya. Dia nggak mau sebut nama Yesus, tapi sebut Yesus dengan istilah yang lain. Saudara tahu apa yang terjadi? Tinggal hanya beberapa jemaat yang tersisa. Hanya sedikit, padahal 20 tahun lalu maju sekali. Hamba Tuhan bisa tersesat. Lalu saudara, domba ini apa lagi? Salah satu dari kelemahan domba adalah mudah tersesat. Itu kelemahan. Jadi jemaat, ya, dalam tingkatan jemaat harus tahu, inilah kelemahan. Kelemahan domba kalau jauh dari gembala, apalagi tanpa gembala, kemungkinan besar dia akan tersesat. Sebab pekerjaan pelayanan gembala itu banyak. Mengajar, mengingatkan. Kalau diajar diingatkan, dicari ingatkan. Kalau enggak kebaktian terus dicari diingatkan. Kalau paling akhir apa pekerjaan gembala? Kalau sudah lama dinasihatin enggak dengar, di WA enggak tahu juga. Ya sudah, pekerjaan terakhir gembala adalah didoakan. Domba itu harus digembalakan. Kenapa Tuhan Yesus katakan gembalakanlah kawanan domba? Karena apa? Domba-domba Tuhan sangat mudah tersesat. Sekarang ini ibarat kita berada di di zaman media sosial yang luar biasa. Ini kita sementara seperti kita sedang berdiri di tengah-tengah pasar. Semua orang riuh, hiruk pikuk, semua orang rame, bicara apapun. Itulah keadaan kita hari-hari ini. Nah, kita harus bisa mengarahkan telinga kita ke orang yang tepat. Katakan amin. Kita harus bisa mengarahkan telinga kita ke pengajaran yang tepat, yang benar, tidak menyesatkan. Jemaat, sekali lagi bahwa firman itu akan meneguhkan kamu. Nah, bagian yang terakhir adalah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang terakhir mungkin ini tidak ada di slide ya. Kalau Petrus katakan pengajaran kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Kalau kalau ibu-ibu 2, 3, 4 orang ngobrol dalam suasana santai, kemanusiaan kita lebih enak. Dari sisi kemanusiaan kita, lebih enak ngobrol tentang firman atau mendongeng. Waduh, dulu engkongku begini dan lain sebagainya. Asik bener. Kalau bicara masa lalu, bicara dulu di kampung, bicara dulu yang dulu. Sampai kita lupa bahwa yang kita bicarakan itu sudah bertentangan, berseberangan dengan firman. Saya ingat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jauhi yang gak baik, jauhi yang gak benar. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa kok latihlah dirimu beribadah? Ada apa di ibadah? Di ibadah kita mendengar firman. Katakan amin. Kenapa kita harus melatih diri kita beribadah? Karena di ibadah kita mendengar, menerima firman. Waduh, nama Esther ini luar biasa sekali loh saudara. Saya sempat renungkan, nama Esther ini luar biasa sekali. Esther adalah seorang pejuang. Esther adalah seorang pahlawan. Esther adalah seorang wanita pemberani. Esther adalah seorang wanita yang rela berkorban. Esther adalah penyelamat orang-orang Yahudi yang seharusnya ditumbas pada zaman Ahasveros. Itu seorang Esther. Luar biasa sekali. Nah, kita bisa semua warga Esther, kaum wanita Esther bisa menjadi Esther akhir zaman kalau apa? Kalau kita selalu diteguhkan oleh pengajaran-pengajaran yang sehat. Katakan amin. Jadi firman Allah saya sampaikan,
Semua kaum wanita Ester harus makin diteguhkan oleh firman. Ya oleh firman, perbanyak baca Alkitab. Kalau baca buku lebih baik saudara lihat dulu siapa pengarangnya, penulisnya. Pernah satu saat saudara datanglah 2 orang seperti bule gitu saudara ya. Masih ganteng-ganteng, masih muda, mungkin belasan belum 20 tahun. 2 bule datang ke rumah naik sepeda. Pakai putih, baru pakai apa? Pakai dasi. Naik sepeda saudara. Di tempat pelayanan kami kan perumahan yang ya sederhana ya. Jadi tontonan, masuk ke kami saudara. Sudah bawa Alkitabnya 2. Yang satu Alkitab perjanjian baru seperti kita, yang satunya lagi Alkitab khusus mereka. Oh rupanya orang ini orang yang gak boleh lama-lama saya ngobrol. Percaya Yesus Tuhan gak? Baru ke kiri, ke kanan penjelasan gak? Sudah gak usah lama-lama. Itu dari aliran tertentu. Banyak yang seperti itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Allah adalah bahwa kita harus makin diteguhkan oleh firman. Bagaimana caranya? Perbanyak baca Alkitab, perbanyak dengar firman Tuhan dari sumber yang jelas. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Allah, renungan yang saya bisa sampaikan dalam ibadah Natal wanita Ester pada sore hari ini. Mari saya undang semua wanita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi yang kita sudah nyanyikan. Yesuslah terang, Yesuslah pelita di saat kita harus menjalani jalan-jalan yang sukar, sulit, gelap. Di saat kita tidak tahu harus melangkah kemana, Dialah terang. Kalau Dia terang, Dia menyatu dalam diri kita, tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Apa-apa yang harus kita dengar, kita tahu. Saudaraku, apa-apa yang harus kita abaikan, kita tahu apa-apa yang harus kita abaikan. Haleluya. Manusia, haleluya, diam di antara kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan, firman jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Diam di antara. Firman yang telah menciptakan langit dan bumi dalam peristiwa Natal telah menjelma menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Firman itu, Yesus itu adalah terang. Haleluya. Dia terang saya, Dia terang saudara, Dia terang kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Menjadi manusia. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapa kami yang ada di dalam sorga,
kami bersyukur Tuhan. Pada malam ini kami boleh mendengar sebuah firman yang begitu ajaib Bapa. Firman yang boleh menerangi pikiran kami dikala kami memperingati hari kelahiran-Mu ya Bapa. Bahwa Engkau bukan bayi kecil yang lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi Engkau sudah menjadi manusia, menjadi firman di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur malam ini kami diperjelas lagi dan kami makin diteguhkan lagi oleh firman yang berkuasa itu Bapa. Tuhan, terima kasih. Biarlah wanita Ester makin diteguhkan, makin mengerti firman Tuhan. Bukan sekedar datang ibadah dan kami pulang, tapi kami mengerti firman itu yang menjadi manusia dan sudah menyelamatkan kami. Dan kami siap menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sebuah pemahaman yang benar. Sehingga hidup kami, hidup yang sudah diubahkan, hidup yang sudah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Begitu banyak ajaran palsu, begitu hebatnya kemajuan teknologi yang banyak menyesatkan anak-anak muda, yang juga banyak menyesatkan ibu-ibu Tuhan yang terjebak di dalam kemajuan teknologi. Tapi kami malam ini bersyukur, ibu-ibu wanita Ester, kami diajar oleh kebenaran firman Allah untuk kami membaca firman-Mu lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kalau sebelumnya kami jarang membaca firman, biarlah setelah Natal ini kami sudah dibekali firman Allah. Kami makin banyak membaca firman Allah karena itulah sumber yang benar. Bukan kata internet, bukan kata YouTube, bukan kata siapa-siapa. Tapi kami mendengar dari kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab, yang diwahyui oleh kuasa Allah kepada orang-orang kudus pada zaman dulu Tuhan. Terima kasih, dan firman itu tidak pernah ketinggalan zaman. Firman itu tidak pernah ketinggalan zaman Tuhan. Firman itu berkuasa sampai hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami dikuasai oleh firman itu. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai ada di antara kami yang terjebak dalam pengajaran-pengajaran palsu. Begitu banyak orang yang mengajarkan, oh Tuhan, ibadah-ibadah yang modern, yang segalanya boleh kami lakukan Tuhan. Sangat mengerikan Tuhan. Kami juga khawatir dengan generasi anak cucu kami Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepadamu, berdoa supaya doktrin yang benar itu kami boleh ajarkan kepada anak cucu kami. Sehingga mereka pun hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Engkau sudah kirim Bapak Pendeta Timotius, Ibu Gembala kami untuk menjelaskan tema ini. Kami bersyukur setiap minggu kami dikuatkan oleh firman Allah. Berkati terus beliau Tuhan dimanapun Bapak Timotius dan Ibu Ruth melayani. Pakai beliau dengan heran Tuhan. Sehingga banyak-banyak berita baik ini diterima oleh orang-orang yang saat ini mungkin sudah kehilangan arah. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Ibu Gembala yang sudah diberi oleh ilham Roh Kudus untuk mengangkat tema ini bagi kami. Kami percaya, kami jemaat bakti makin diteguhkan dan diteguhkan. Kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya dan kami tahu kami diberkati. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Allah berkati tangan-tangan yang memberi, yang terbuka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berkati hati-hati yang tulus, yang memberi dengan sukacita. Kami lakukan itu dengan penuh ucapan syukur. Karena apa yang kami punya, kami terima dari Bapa di surga. Sumber segala berkat itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Dan kami mau jalankan persembahan yang kedua. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kolekte yang kedua, persembahan yang kedua akan dijalankan dan kita menyanyikan lagu Jalan Hidup Orang Benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
semua bangkit berdiri. Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Kita angkat pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan nanti Bapak Pendeta Timotius silakan. Kami naikkan syukur kami, karena Tuhan baik buat kami semuanya. Ibadah dan perayaan Natal Wanita Ester sudah berjalan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Kami yakin hidup kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Meskipun di musim, oh Tuhan, pandemi penyakit hari-hari ini, tapi kami yakini bahwa Tuhan melindungi kami. Meskipun wabah kematian, oh Tuhan, melanda ada di sekeliling kami, tapi kami bersyukur kami adalah umat Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan meluputkan orang-orang Israel di Mesir saat tulah kemusnahan itu datang melanda. Demikian Engkau meluputkan kami semuanya ya Tuhan. Terimalah segala puji-pujian penyembahan kami dalam ibadah Natal malam hari ini ya Tuhan. Biar semua itu menjadi korban persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Di hari Natal kami mengingat memperingati kelahiran-Mu. Tuhan, tidak ada apa yang dapat kami bawa, harta, kekayaan emas, perak. Tapi kami bawa pujian kami, penyembahan kami menjadi korban yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah malam hari ini. Panitia yang sudah berlelah mempersiapkan segala sesuatunya. Allah juga yang memberkati rumah tangga daripada, oh Tuhan, semua warga wadah kaum wanita Ester. Engkau memberkati dimanapun mereka tinggal berumah tangga. Damai sukacita dari Tuhan mewarnai rumah tangga mereka. Suami-suami yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan, Engkau kerjakan dalam setiap rumah tangga wanita Ester di tempat ini. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja dari saat ini sampai selama-lamanya. Tetap berkati bangsa dan negara kami, beri hikmat bagi mereka, teristimewa menghadapi COVID ini ya Tuhan. Biarlah semuanya segala yang tidak baik boleh segera berlalu, sehingga semuanya boleh segera pulih kembali. Haleluya, kami juga boleh pulih kembali beribadah dengan leluasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bawa dalam doa Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan juga tetap menjagai, Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat, perlindungan ekstra menjadi bagian dari Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan bagi Allah yang ada di tempat yang maha tinggi.
dan damai sejahtera di antara orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Marilah semua kita mengangkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunlah dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih dan sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, damai dan sejahtera dari Roh Allah yang kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Natal menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.